Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abras Novanor dari kelas 3C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Anatomi Olahraga yang diampu oleh Bu Mimi Yulianti. Soal yang pertama, pengertian anatomi yang berasal dari 5 sumber buku. Sumber yang pertama yaitu dari Dr. N.S. Putri Dafriani, SCAP, MSc, menjelaskan anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dan hubungan antar struktur tubuh. Yang kedua, dari Gama Bagus Kunto Adi, SKG, Mars. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana yang berarti memotong dan tome yang berarti memisahkan. Anatomi adalah ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang struktur tubuh, bagian-bagian tubuh, susunan organ di dalam tubuh, serta hubungan antar organ yang satu dengan organ yang lainnya. Yang ketiga, Evelyn Chapers untuk para medis. Anatomi atau ilmu urai mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagian satu sama lain. Yang keempat, dari Dr. Haji Yusrizal Akmal, MSI. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kelima, dari Widya Aligita, MSI, APT. Anatomi adalah salah satu ilmu kedokteran yang mempelajari tentang struktur morfologis dari organisme hidup. Ini mempelajari beberapa bagian, posisi mereka, serta saling keterkaitan satu sama lain. Soal yang kedua adalah cara mempelajari ilmu anatomi. Cara yang pertama, menghafal morfologi dan topografi. Yang kedua, mengetahui bahasa dan istilah-istilah dalam ilmu anatomi. Yang ketiga, menghafal atau mengetahui tata letak organ-organ tubuh manusia. Soal yang ketiga, pembagian anatomi berdasarkan titik berat untuk mempelajari anatomi. Yang pertama itu etologi, mempelajari tentang sel. Yang kedua, histologi, mempelajari tentang jaringan. Yang ketiga, osteologi, mempelajari tentang tulang. Yang keempat, artologi, mempelajari tentang persendian. Yang kelima, miologi, mempelajari tentang otot. Yang keenam, neurologi, mempelajari tentang saraf. Yang ketujuh, antropologi, mempelajari tentang ukuran organ tubuh. Soal yang keempat, anatomi dalam tinjauannya. Anatomi dalam tinjauannya terdiri atas dua pokok, yaitu alat penggerak aktif dan alat penggerak pasif. Alat penggerak aktif yaitu alat dalam atau cor, jantung, paru-paru, dan gulma. Sedangkan alat penggerak pasif yaitu tulang atau os, tulang-tulang atau osa. Soal yang kelima, tujuan pendidikan anatomi. Tujuan yang pertama adalah hasil akhir dapat mengadakan perubahan tingkah laku sesuai yang diinginkan. Yang kedua, bertambahnya pengetahuan. Yang ketiga, meluasnya pengertian. Yang keempat, meningkatnya keterampilan. Soal yang keenam, istilah-istilah dalam anatomi. Yang pertama, anterior, depan. Yang kedua, medial, tengah. Yang ketiga, superior, atas. Yang keempat, dextra, kanan. Yang kelima, ventral, bagian depan. Yang keenam, internal, dalam. Yang ketujuh, proksimal, pangkal. Yang kedelapan, sentral, pusat. 9, parietal, lapisan luar. Yang ke-10, superficial, dangkal. Yang ke-11, horizontal, bidang datar. Yang ke-12, transversal, potongan lintang. Yang ke-13, posterior, belakang.
Yang ke-14 lateral samping. Yang ke-15 interior bawah. Yang ke-16 sinistra kiri. Yang ke-17 dorsal bagian luar. Yang ke-18 eksternal belakang. Yang ke-19 distal ujung. Yang ke-20 perifer lapisan dalam. Yang ke-21 profunda dalam. Yang ke-22 vertikal bidang tegak. Yang ke-23 longitudinal atau potongan memanjang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah jawaban, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.